mutasi gen adalah perubahan permanen pada urutan basa nitrogen di dalam DNA yang menyusun suatu gen. Jadi mutasi ini bisa terjadi secara spontan akibat kesalahan replikasi DNA atau karena paparan agen mutagenik seperti radiasi, bahan kimia, dan virus. Mutasi gen dapat berdampak pada struktur dan fungsi protein yang dikodekan oleh gen tersebut. Mutasi gen dapat menyebabkan perubahan pada urutan asam amino dalam protein karena kodon mRNA atau messenger RNA yang berubah. Misalnya, mutasi titik atau point mutation dapat mengakibatkan substansi satu basa yang mengubah kodon menjadi kodon lain, menghasilkan asam amino berbeda atau missense mutation, atau berhenti sintesis pada protein, atau nonsense mutation. Perubahan struktur protein dapat mempengaruhi fungsi biologis, seperti dalam kasus penyakit genetik seperti anemia sel sabit, di mana mutasi pada gen beta globin menyebabkan hemoglobin menjadi abnormal dan berdampak pada bentuk serta fungsi sel darah merah. DNA memiliki struktur double helix dengan pasangan basa nitrogen, di mana adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin yang menyimpan informasi genetik. Jadi gen adalah segmen DNA yang mengkode protein. Fungsi gen juga dalam pewarisan sifat adalah menentukan sintesis protein yang mempengaruhi ciri-ciri individu. Informasi genetik diwariskan dari orang tua ke anak melalui gamet, sehingga struktur DNA yang stabil dan akurat sangat penting untuk menjaga kelangsungan sifat genetik. Jadi replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel, di mana enzim DNA polimerase memiliki kemampuan proofreading, yaitu memeriksa dan memperbaiki kesalahan saat menyalin basa. Jadi proses ini semi konservatif, artinya satu untai lama dipertahankan sedangkan satu untai baru disintesis, menjamin ketepatan informasi genetik agar diwariskan secara akurat ke sel anak. Jika terjadi mutasi pada urutan basa nitrogen dalam DNA, maka urutan asam amino yang akan dibentuk juga akan berubah, dan ini akan menyebabkan perubahan pada protein yang dihasilkan. Perubahan pada protein ini dapat mempengaruhi fungsi sel, sehingga dapat menyebabkan berbagai efek, termasuk penyakit atau perubahan pada fenotip individu. Lebih detailnya, mutasi pada urutan basa nitrogen seperti perubahan satu basa, penambahan atau pengurangan basa, atau perubahan urutan basa, itu dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, perubahan kodon mRNA, yaitu urutan basa nitrogen dalam DNA itu akan menentukan urutan kodon pada mRNA yang merupakan instruksi untuk sintesis protein. Jika urutan basa nitrogen berubah, maka kodon mRNA juga akan berubah. Yang kedua, perubahan asam amino. Perubahan kodon mRNA dapat menyebabkan perubahan asam amino yang disisipkan ke dalam rantai polipeptida. Kemudian yang ketiga, perubahan protein. Perubahan asam amino akan mengubah struktur dan juga fungsi daripada protein. Kemudian yang keempat, perubahan fungsi sel. Protein yang berfungsi abnormal dapat menyebabkan gangguan pada berbagai proses biologis di dalam sel. Dan yang kelima adalah perubahan fenotip. Mutasi yang menyebabkan perubahan protein yang penting itu dapat mempengaruhi karakteristik fisik atau fungsi organisme secara keseluruhan. Transkripsi dan translasi adalah dua tahap utama dalam sintesis protein yang bekerja sama. Transkripsi adalah proses di mana DNA disalin menjadi mRNA yang kemudian dibawa ke ribosom untuk translasi. Sedangkan translasi adalah proses di mana mRNA digunakan sebagai cetakan
untuk menyusun rantai asam amino yang membentuk protein. Berikut ini adalah proses atau tahapan dari transkripsi dan juga translasi dalam membentuk protein. Proses ini dimulai dengan tahapan transkripsi yang merupakan perubahan DNA menjadi mRNA di nukleus sel. Transkripsi terbagi menjadi 3 tahap: inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Selama inisiasi, RNA polimerase mengikat daerah promotor pada DNA dan mulai menyusun mRNA menggunakan cetakan DNA. Pada tahap elongasi, RNA polimerase membaca DNA dari arah 3 aksen ke 5 aksen untuk membentuk mRNA. Setelah transkripsi, mRNA akan berpindah ke sitoplasma yang berfungsi sebagai lokasi translasi, di mana mRNA diterjemahkan menjadi protein. Pada saat translasi, ada aturan pasangan basa nitrogen yang harus diikuti. Misalnya, adenin pada mRNA berikatan dengan urasil pada tRNA. Translasi juga terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses inisiasi ini dimulai ketika ribosom kecil itu terikat pada mRNA dan bergerak hingga menemukan codon start AUG. Pada tahap inisiasi translasi, subunit kecil ribosom itu akan menempel pada mRNA dan bergerak untuk menemukan codon AUG yang membawa asam amino metionin. Setelah tRNA terikat, subunit besar ribosom menyatu untuk melanjutkan proses sintesis protein. Selama elongasi, asam amino terus ditambahkan ke rantai polipeptida hingga tahap terminasi tercapai. Sintesis protein berakhir pada tahap terminasi ketika salah satu dari 3 codon stop terdeteksi di daerah A ribosom. Codon ini dikenali oleh faktor rilis yang menyebabkan polipeptida dilepaskan dari ribosom, mengakhiri proses sintesis protein. Proses ini menghasilkan rantai polipeptida yang dikenal sebagai protein dan berfungsi dalam berbagai proses biokimia di dalam tubuh. Struktur DNA dan RNA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur DNA. DNA atau deoksiribonukleat asid merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugus gula pentosa yaitu deoksiribosa, asam fosfat penghubung 2 gugusan gula, dan basa nitrogen yaitu adenin dan juga guanin dari basa purin, serta sitosin dan juga timin dari basa pirimidin. Dalam rantai DNA, sitosin selalu berikatan dengan guanin oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin itu selalu berikatan dengan timin membentuk 2 ikatan hidrogen. Hidrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribosa nukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida inilah yang membentuk DNA. Selanjutnya adalah struktur RNA. RNA adalah asam ribonukleat yang merupakan makromolekul polinukleotida berbentuk rantai tunggal dan juga pendek. RNA atau asam ribonukleat berfungsi dalam proses sintesis protein
yang penting bagi sel. RNA terbentuk melalui proses transkripsi dari fragmen-fragmen DNA yang menunjukkan keterkaitannya dengan informasi genetik. Kadar RNA dalam sel tidak tetap, yang berarti bisa bervariasi tergantung pada kondisi sel dan juga kebutuhan. Struktur RNA. RNA terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen yang memiliki dua golongan utama, purin dan pirimidin. Struktur RNA meliputi gula ribosa yang berkarbon 5, gugus fosfat serta basa nitrogen yang terbagi menjadi dua golongan. Basa purin ada adenin dan juga guanin, dan basa pirimidin ada sitosin dan juga urasil. Basa nitrogen ini memberi RNA karakteristik yang berbeda dari DNA, di mana RNA mengandung urasil, sementara DNA mengandung timin. Perbedaan DNA dan juga RNA. DNA hanya terdapat pada nukleus, sedangkan RNA dapat ditemukan di nukleus, sitoplasma, dan juga ribosom. Kemudian, DNA memiliki struktur rantai ganda atau double helix, sedangkan RNA memiliki rantai tunggal. Hal ini menandakan perbedaan yang signifikan dalam bentuk dan juga fungsinya. Kadar DNA dalam sel itu bersifat tetap, berfungsi untuk mengendalikan proses genetis dan juga sintesis protein. Sementara itu, RNA tidak tetap dan terutama berfokus pada sintesis protein. Perbedaan lain adalah pada basa nitrogen, DNA mengandung timin, sedangkan RNA menggantinya dengan urasil. Gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA menggunakan ribosa. Enzim restriksik adalah enzim nuklease yang mendegradasi molekul DNA dengan memecah ikatan fosfodiester. Enzim restriksik ini atau endonuklease berfungsi untuk mendegradasi DNA dengan memecah ikatan fosfodiester antara nukleotida yang merupakan bilangan dasar dari DNA. Berikut adalah proses kerja enzim restriksik. Itu dimulai dengan pengenalan urutan basa spesifik di DNA. Nah, setelah mengenali urutan tersebut, enzim ini akan melakukan pemotongan yang dapat menghasilkan ujung yang lancip atau tumpul. Nah, ujung ini itu tergantung pada cara enzim memotong. Enzim yang memotong berhadapan itu akan menghasilkan ujung yang tumpul, sementara yang memotong secara terpisah itu akan menghasilkan ujung yang lancip. Contoh, salah satu kerja enzim restriksik itu ada blunt ends yang dicontohkan dengan RSA1. Enzim ini melakukan pengenalan urutan basa DNA tertentu. Pada RSA1 khusus mengenal urutan basa pada 4 basa, yaitu GT dan juga AC. Setelah enzim ini mengenali basa tersebut, enzim tersebut kemudian melakukan pemotongan yang simetris antara kedua DNA sehingga menghasilkan fragmen-fragmen yang berujung tumpul atau blunt ends. Yang kedua ada sticky 5 ends yang dicontohkan oleh Echo R1. Yang pertama, enzim restriksik melakukan pengenalan urutan basa DNA tertentu pada Echo R1 sendiri. Khusus pada Echo R1 sendiri itu khusus mengenal urutan basa pada 6 basa, yaitu ada GAA, TT, dan C.
Nah, setelah enzim ini mengenal basa tersebut, enzim tersebut akan melakukan pemotongan yang simetris di antara GAA, TT, dan C. Namun, ini menghasilkan pemotongan yang memanjang pada ujung 5 sehingga menghasilkan fragmen-fragmen yang cuma memiliki 5 lancip.